Hmm, Salam. ya di sini teman yang lainnya boleh dipanggilin ya, Bren ya. Pada kemana itu? Baik, Bu. Baru berdua ya. Hari ini yang presentasi Saida ya, Iya, Ibu. sama salah satu salsanya nggak ada tapi. Oke, udah siap belum? Udah siap sih, Bu. Hmm, udah. Cu- Oke. Cuman kan baru 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 Ana ya, Bu ya. Nanti kalau misalkan saya presentasi, sekarang nggak apa-apa, Bu. eh ini udah jam segini ya. Kita tunggu sampai ini kali ya, sampai ada beberapa orang lagi ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Oke.
Oke, kayaknya udah bisa dimulai ya, Saidah. Nanti boleh di-share aja PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Naura Nabila. Saya akan menjelaskan tentang sila Pancasila yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila mengacu pada prinsip untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam, dengan rasa saling menghargai, menghormati, dan menjaga kebersamaan antar warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia harus memiliki perbedaan-perbedaan, memperkuat rasa persaudaraan, serta kebersamaan antar warga negara Indonesia. Prinsip Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila sangat penting untuk membangun bangsa yang kuat dan maju serta menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Peranan Persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan merupakan sumber pergerakan dan sumber cita-cita yang memiliki suatu daya dinamika yang luar biasa, yang mampu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Persatuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Persatuan ini terbentuk sebagai wadah untuk menghimpun kekuatan nasional dalam melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa kegiatan Persatuan Indonesia yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain: 1. Membentuk Badan Pekerja Persatuan Indonesia pada tahun 1942 yang bertugas untuk mengordinasi dan mengarahkan gerakan nasional melawan penjajah. 2. Mempelopori lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi tekad para pemuda untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu negara dan satu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mendirikan organisasi-organisasi perjuangan seperti Partai Nasional Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui cara-cara damai dan politik. Mendorong persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kebersamaan, serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Persatuan Indonesia tetap berperan dalam membangun dan memperjuangkan bangsa. Persatuan Indonesia turut aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia yang masih terpinggirkan. Beberapa kegiatan yang dilakukan Persatuan Indonesia setelah Indonesia merdeka antara lain: yang pertama, mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan daerah-daerah yang masih terjajah seperti Irian Jaya dan Timur Timur. Yang kedua, menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan olahraga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, turut berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bangsa. Membantu, menghimpun, dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, Persatuan Indonesia juga telah membentuk semangat nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Persatuan Indonesia telah menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan keagamaan bangsa Indonesia. Pelaksanaan Persatuan Indonesia. Pelaksanaan Persatuan Indonesia melibatkan serangkaian dan upaya yang bertujuan untuk menciptakan rasa kebangsaan, solidaritas, persaudaraan, dan kerjasama antar warga.
beberapa aspek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan persatuan Indonesia. Dari yang pertama ada pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan persatuan. Pendidikan nasional berupa menyatukan anak-anak Indonesia dari berbagai latar belakang dan mengajarkan nilai-nilai persatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pendidikan juga mendorong pemahaman antar budaya, penghargaan terhadap keberagaman, dan pengembangan rasa kebangsaan. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca di Indonesia juga berkontribusi dalam menciptakan persatuan. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau budaya. Penggunaan bahasa yang sama memudahkan interaksi dan saling pengertian antar warga negara. Bhinneka Tunggal Ika, konsep Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman. Warga Indonesia diharapkan hidup bersama dalam harmoni, saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya pemerintah dan masyarakat. Terus mempromosikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai pijakan untuk persatuan. Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat yang satu. Inti sila persatuan Indonesia yaitu hakikat dan sifat negara dengan hakikat dan sifat-sifat satu. Kesesuaian ini meliputi sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap bagiannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi, negara merupakan suatu kesatuan yang utuh, setiap bagiannya tidak berdiri sendiri. Jadi, negara Indonesia ini merupakan suatu kesatuan yang mutlak tidak terbagi-bagi. Negara yang mempunyai eksistensi sendiri, yang mempunyai bentuk dan susunan tersendiri, mempunyai suatu sifat-sifat dan keadaan sendiri. Kesesuaian negara dengan hakikat satu tersebut meliputi semua unsur-unsur negaraan baik yang bersifat zamaniyah maupun rohaniyah, baik yang bersifat kebendaan maupun kejiwaan. Hal itu di antara lain meliputi rakyat yang senantiasa merupakan suatu kesatuan bangsa Indonesia. Wilayah yaitu satu tumpah darah Indonesia. Pemerintah yaitu satu pemerintahan Indonesia yang tidak bergantung pada negara lain. Satu bahasa yaitu bahasa nasional Indonesia. Satu nasib dalam sejarah satu. Jiwa atau satu asas kerohanian Pancasila. Kesatuan dan persatuan negara, bangsa, dan wilayah Indonesia tersebut membuat negara dan bangsa Indonesia mempunyai keberadaan sendiri di antara negara-negara lain di dunia ini dalam kaitannya dengan sila persatuan Indonesia ini segala aspek. Penyelenggaraan negara secara mutlak harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat-hakikat satu. Hakikat negara persatuannya integralistik. Menurut Supomo, integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu, bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antara individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebhinneka tunggal ikaan, nilai religius, serta keserasian. Sekian dari presentasi saya. Sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.
Boleh yuk, kalau ada yang bertanya, silakan. Mungkin saya tutup aja kali ya, Bu ya. Soalnya gak ada yang mau bertanya, jadi saya tutup aja ya, Bu ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di sini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar saya ambil alih. Di sini hanya beberapa orang yang hadir ya. Oke, nggak apa deh. eh Tunggu sebentar ya, saya share dulu. Dari apa yang dijelaskan Saida, mungkin ada beberapa yang belum dibahas ya. Ini akan saya ini dulu deh. Nah, saya share dulu. Udah terlihat? Udah Sudah, ya? Bu, sudah terlihat. Oke. Nah, hari ini kita bahas sila persatuan Indonesia ya. Jadi, sila itu adalah sila ketiga gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari lambangnya ya, lambangnya itu kan pohon beringin ya, Fren ya. Jadi sebuah pohon. Nah, sebenarnya apa sih maknanya dari lambang tersebut? Nah, pohon beringin ini ya, atau yang disebut dengan Ficus benjamina tuh ya. Nah, ini nggak bisa. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi pohon beringin atau yang disebut Ficus benjamina ini adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang. Jadi dia memiliki akar tunjang. Nah, seperti ini ya akarnya kayak gitu. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar tersebut bertumbuh sangat dalam ke tanah. Jadi akarnya di bawah ya, sorry, di bawah. Nah, ini akan menggambarkan kesatuan Indonesia kayak gitu ya. Jadi akar-akar yang tunjang tersebut itu menggambarkan persatuan Indonesia. Makanya dipilihlah pohon ini sebagai simbolnya. Nah, pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung juga ya dari ranting-rantingnya. Selain itu kan banyak akar-akarnya ya di ranting-rantingnya tersebut. Nah, hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda. Jadi Indonesia kan punya berbagai budaya, bahasa ya, suku. Ah, itu macam-macam ya. Jadi digambarkan dengan adanya akar yang menggantung ini gitu. Oke, sampai sini aman ya. Nah, kalau dari kita lihat ya dari makna lambang sila ketiga ini, nah kita cari tahu nih sila persatuan ini sebenarnya perannya untuk apa sih ya? Nah, perannya diantaranya yaitu pertama sebagai pemersatu bangsa. Nah, karena dilihat dari katanya ya, kata-katanya Persatuan Indonesia. Berarti dia memang sebagai pemersatu bangsa yang berbeda-beda ini. Dari perbedaan suku, bahasa, sampai perbedaan agama pun ya. Banyak perbedaan gitu kan. Nah, makanya sebagai pemersatu bangsa. Kemudian, selanjutnya di sini ada peran yang lain juga ya. Dengan Pancasila, perbedaan itu tidak dijadikan sebagai suatu perselisihan yang mengarah pada
perpecahan. Ya namanya perbedaan gitu ya, friend ya. Kadang kan kita kalau sesuatu yang beda itu akan menimbulkan konflik ya, karena namanya setiap orang ya memiliki kepala masing-masing, memiliki pemikiran masing-masing. Kalau ada perbedaan pastinya akan ada perdebatan ya, akan ada perbedaan pandangan yang menimbulkan perpecahan. Tapi dengan Pancasila itu akan menjembatani hal-hal seperti ini ya, hal-hal yang mengarah pada perpecahan gitu. Jadi penting banget ya, sesuatu itu penting banget. Suatu yang mengikat itu penting banget untuk menghindari perpecahan kayak gitu ya, friend ya. Jadi ketika kita memiliki suatu perbedaan ya dengan lingkungan kita, pastinya kita harus memiliki suatu dasar dalam diri kita ya agar tidak mm, mengalami perpecahan gitu ya. Walaupun berbeda, tapi usahakan untuk tidak ada pertengkaran atau perpecahan di antara kita kayak gitu. Oke, sebagai penghubung antar daerah, suatu satu daerah lainnya. Jadi selain sebagai pemersatu, terus sebagai ini ya dengan Pancasila dapat dapat dijadikan suatu perselisihan yang mengarah pada perpecahan. Ini apa ya menjembatani hal tersebut. Terus dia juga sebagai penghubung nih, friend ya, penghubung antar daerah satu dengan daerah lainnya. Karena kan balik lagi ya, Indonesia tuh terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari daerah-daerah tertentu yang banyak sekali ya. Setiap daerah pasti punya budaya, punya bahasa tersendiri yang menyebabkan mereka berbeda antara satu sama lain. Jadi ini sebagai pemersatunya. Nah, selanjutnya dia juga bisa sebagai penggerak kayak gitu ya. Penggerak. Nah, maksudnya penggerak gimana? Jadi penggerak kebudayaannya ya. Jadi dari Pancasila itu kita akan lebih memahami tentang solidaritas dan lain sebagainya. Oke, berikutnya, Pancasila ini juga dapat menjadi dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia ya. Jadi juga berfungsi sebagai dorongan nih friend ya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Oke, sampai sini aman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Jadi pengamalan nilai sila ketiga ya. Jadi kita cari tahu juga pengamalannya atau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan ya. Nah, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi memang sih kita tuh emang harus mementingkan kepentingan bersama ya friend ya dibandingkan kepentingan pribadi ya dan golongan kayak gitu. Karena hal yang terbaik adalah eh, harus sama rata gitu kan. Kita kan harus adil kan. Makanya kita harus mementingkan kepentingan bersama kayak gitu. Oke, berikutnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Nah, selain itu ya ada pengawalannya untuk dapat sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan ya. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti suatu perlombaan ya eh, atau mengikuti suatu kompetisi misalnya ya. Nah, itu kan berarti kan sikap kalian cinta kepada Indonesia untuk mengharumkan Indonesia kayak gitu ya, friend ya. Nah, atau ada rela berkorban ya untuk kepentingan negara. Misalkan kalian dibutuhkan untuk melakukan apa gitu ya, pastinya kan kalian merelakan waktu kalian demi negara kalian kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kalian juga bisa mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Nah, salah satunya tadi itu juga ya, rasa cinta tanah air tuh macam-macam ya, friend ya. Dari mulai kalian menghormati negara kalian, tidak mencela lah ya. Walaupun mungkin negara kita banyak kekurangan gitu ya, friend ya. Usahakan ya tidak mencela karena bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai orang yang memang lahir di sini harus bangga terhadap tanah air kita kayak gitu ya. Terus tidak mempermalukan juga pastinya tidak mempermalukan bangsa kita di ranah internasional kayak gitu. Itu adalah sifat rasa cinta.
Oke, selanjutnya mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air. Nah, ini juga kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air. Jadi kita juga harus bisa, kalau misalnya kita eh apa ya, bisa mengikuti lomba internasional misalnya, itu udah masuk ke rasa ini, friend ya, rasa berkebangsaan dan bertanah air juga kayak gitu ya. Jadi bangga juga terhadap bangsa Indonesianya gitu. Oke, selanjutnya memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ya. Jadi ketertiban dunia itu sebenarnya ada di tangan kita juga ya, friend ya. Kalau kitanya atau SDM-nya baik, terus bisa mematuhi aturan, maka itu akan tercipta ketertiban dunia ya. Nah, dengan akses ini ya kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makanya kan kita disuruh adil juga itu demi menjaga ketertiban dunia kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga diharapkan bisa mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sesuatu yang mengikat kita ya. Maksudnya sesuatu yang menggambarkan diri kita ya, bangsa Indonesia karena kita berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda daerah, berbeda agama juga ya. Nah, tapi dari perbedaan itu kita tetaplah satu jua ya, satu kesatuannya ini satu bangsa Indonesia kayak gitu. Oke, kemudian kita juga diarahkan bisa memajukan pergaulan ya. Pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kita juga jangan menutup diri ya, friend ya, dari hal-hal baru ya, maksudnya dari kebudayaan asing atau hal baru ya, globalisasi, pengaruh globalisasi kayak gitu ya. Nah, ini juga jangan menutup diri juga walaupun ya kita tetap harus menyaringnya ya karena dari globalisasi itu akan terjalinlah pergaulan antar bangsa gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui nih bagaimana sih sikapnya atau tindakannya bangsa lain sehingga kita bisa memahami dan bergaul dengan mereka kayak gitu, Fred. Oke, sampai sini aman ya. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Kalau dalam bidang iptek nih ya, kita cari tahu eh, praktisnya kayak gitu ya, atau dari segi implementasinya dalam bidang iptek. Nah, kalau bidang iptek, itu kan ilmu pengetahuan teknologi ya, Bren ya. Jadi sila ketiga ya dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia ini bisa diartikan bahwa kemajuan iptek yang dialami bangsa ini harus bisa dirasakan semuanya, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di garis depan Indonesia atau yang tinggal di perbatasan. Nah, jadi dalam bidang iptek diharapkan semuanya ya bisa merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Misalnya kayak kita kan pastinya ada tuh ya dari teman-teman kita, saudara kita yang tinggal di pedesaan, di tempat yang terpelosok. Nah, tapi diharapkan biarpun mereka di tempat yang terpelosok ya tidak terjangkau gitu ya, tetap bisa merasakan iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan ya, dulunya sistem pengajaran itu kan masih menggunakan papan tulis ya, Fran ya. Ini contohnya. Dan buku sebagai alat untuk bahan belajar. Jadi dulunya memang menggunakan buku nih. Ketika kita sekolah gitu ya, lebih fokusnya tuh kepada buku dan papan tulis. Jadi setiap siswa itu harus memiliki catatan, biasanya menulis di papan tulis, terus yang lainnya menyatat. Terus ada juga siswa yang mendiktekan, terus yang lainnya menyatat, gitu. Ada yang seperti itu dulu, friend. Ya, dulu tuh seperti itu. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan lebih canggih, apapun bisa dicek melalui internet. Terus kita juga udah punya HP, punya tablet, macam-macam ya. Jadi segalanya itu bisa lewat internet gitu. Terus ada laptop juga, ada proyektor juga. Jadi pembelajaran itu lebih menarik gitu ya kalau sekarang. Nah, di sini kalau sekarang kan kemajuan
iptek yang dialami Indonesia ya, ini dua hal tersebut mulai sedikit ditinggalkan ya. Walaupun tidak sepenuhnya ditinggalkan karena sudah tergantikan oleh LCD sebagai pengganti papan tulis dan internet sebagai pengganti buku yang lebih praktis ya. Jadi dalam perkembangannya bidang iptek ini cukup maju dibandingkan zaman dulu gitu ya. Karena memang sudah menyentuh ranah pendidikan, sudah lebih berkembang lagi ya kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau dalam bidang politik ya, dalam bidang politik ini sila persatuan Indonesia digunakan dalam pemikiran ya, Fren ya, dalam pemikiran-pemikiran menghadapi fenomena yang berkaitan dengan kondisi politik Indonesia ya. Jadi gimana sih kondisi politik Indonesia ya? Misalnya dulu tuh yang lagi marak-maraknya ya, Fren ya, di tahun 2014 ya, Presiden 2014 ada sedikit permasalahan yang melahirkan dua kubu yang saling berbeda prinsip ya. Jadi ada dua kubu yang mungkin kalau kalian searching pastinya tahu ya kubu mana aja di tahun sekian karena kan cukup ramai banget dulu ya. Perbedaannya itu cukup kontras dan benar-benar ini ya benar-benar disoroti pada saat itu. Nah, hal ini menyebabkan konflik pribadi yang melibatkan politik di Indonesia ya. Jadi adanya konflik pribadi yang melibatkan politik nih. Dalam hal ini sila persatuan Indonesia berperan dalam menyatukan pandangan ya yang berbeda itu sehingga dapat mempersatukan persepsi yang berbeda. Jadi kita lihat dari fenomena tersebut ya Fran ya adanya perbedaan dua pandangan kubu. Terus dulu tuh sampai yang apa ya kubu A itu pengikutnya aja ya Fran ya kita berbicara soal pengikutnya mm, atau pendukungnya ya. Itu dari segi pendukungnya aja udah hujat-hujatan di media sosial, udah apa ya bully-bulian, udah menjelek-jelekan antara satu sama lain kayak gitu. Tapi semua itu sebenarnya bisa diatasi kalau misalkan kita memiliki rasa nilai ya, nilai persatuan Indonesia kayak gitu dalam dirinya. Ini kalau orang-orang yang sampai menghujat, membuli, nilai itunya agak sedikit memudar, friend ya. Nah, pastinya kan setiap bangsa Indonesia ya, setiap orang itu kan pasti saat itu memiliki pilihan masing-masing kan. Nah, pasti ada ketidaksukaan kepada kubu tersebut gitu. Tapi kalau orang yang memahami nilai persatuan Indonesia, pastinya dia akan lebih cenderung diam ya memilih dengan bijak gitu ya, tanpa adanya pembulian atau lain sebagainya gitu. Jadi lebih bijak lagi. Oke, selanjutnya kalau dalam bidang ekonomi ya, penerapan sila ketiga yaitu persatuan. Nah, persatuan Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Contohnya adalah kooperasi. Nah, jadi kayak kooperasi ya Bran, ya kalau ekonomi ini. Kenapa bisa gitu ya? Jadi kayak membeli produk dalam negeri daripada luar negeri. Nah, ini ada bentuk cinta tanah air juga, friend. Ya, karena kita lebih mencintai produk Indonesia atau produk lokal dibandingkan produk internasional. Kemudian ada juga kerjasama ekonomi dengan negara lain. Nah, ini juga bentuk dari penerapan sila ketiga. Dan ada juga kerjasama ekspor impor di Indonesia, gitu ya. Oke, selanjutnya prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang nantinya akan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi kayak gitu ya. Jadi semua itu balik lagi ke rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kayak gitu. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat dalam bidang sosial budaya ya. Nah, di sini bidang sosial budaya itu mampu memberikan kesadaran, friend ya. Kesadaran bagi individu dalam masyarakat sebagai makhluk yang tak dapat lepas dari bantuan orang lain ya. Nah, jadi sosial budaya itu kan berarti berkaitan dengan hubungan kita dengan masyarakat ya, dengan masyarakat gitu ya, dengan saudara, dengan teman.
Nah, jadi dengan adanya solidaritas atau adanya persatuan ini ya, sorry, dengan adanya persatuan ini kita akan menumbuhkan solidaritas atau kepedulian terhadap sesama gitu ya, Ren ya. Kemudian dalam bidang budaya, ini merupakan salah satu bidang yang membawa Indonesia ke kancah internasional ya. Nah, karena kenapa sih kok budaya bisa membawa ya? Karena Indonesia ini memiliki aneka budaya yang unik dari setiap daerahnya. Karena emang unik banget, friend. Kalian tahu nggak kalau misalkan kalian nulis ini ya, artikel atau jurnal di jurnal yang internasional, friend ya. Jadi itu akan lebih gampang diterima ketika kita menulis atau mm, melakukan penelitian tentang kebudayaan. Karena kenapa? Di sana tuh nggak ada gitu ya tentang kebudayaan kita dan ternyata kebudayaan kita tuh ternyata unik-unik dan menarik ya sehingga orang tuh jadi pengen tahu "Oh, ternyata kayak gini budaya Indonesia dibandingkan dengan sesuatu dibandingkan kita menulis sesuatu yang wah mereka tuh udah pakarnya ya karena kan kayak teknologi atau sebagainya itu kan dunia luar itu kayaknya lebih oke gitu ya dibandingkan kita. Nah, makanya kalau kalian nanti mau menulis suatu bidang, maksudnya kalian mau membuat suatu penelitian atau kalian mau membuat suatu riset atau suatu artikel misalnya ya. Nah, kalau bisa kalian kaitkan dengan kebudayaan kalian kan ya, dengan budaya kalian di Indonesia ini kan budaya ada macam-macam ya. Itu akan menarik kan ya, akan menarik lebih jauh lagi ketimbang kita tidak memasukkan nilai-nilai budaya atau aneka budaya yang ada di negara kita. Misalnya kalau kalian mau menciptakan sebuah aplikasi misalnya kayak gitu ya. Kalau negara luar kan mungkin yang lebih canggih gitu ya, Fren ya. Maksudnya lebih oke lah dibandingkan kita misalnya kayak gitu. Nah, terus kita modif nih, kita kasih bumbu-bumbu kebudayaan, kita masukkan kebudayaan dalam aplikasi kita ya, atau dalam temuan kita, atau dalam ini ya riset kita. Nah, itu akan jauh lebih menarik dan akan lebih membuat orang luar tuh, oh ternyata kayak gini ya, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baru di situ. Jadi boleh kalian masukkan ya bumbu-bumbu atau aneka budaya gitu ya dalam ini kalian, riset kalian. Gitu. Oke. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Jadi masyarakat bersama-sama untuk membersihkan dan menghias lingkungan desa. Ini contoh sederhananya. Tadi udah dikasih tahu contoh yang lebih realnya gitu ya, yang dekat dengan kalian ya. Nah, ini salah satunya kayak gini, Frank, kalau yang sederhana ya. Jadi masyarakat bersama-sama untuk membersihkan dan menghias lingkungan desa. Namun arus globalisasi kian kuat. Membawa bangsa Indonesia, khususnya remaja, lebih suka menonton konser-konser dan mengenal lebih banyak budaya dari negara lain. Ya, nah jadi arus budaya ini emang apa ya? Jadi memang arus globalisasi itu kan memang kuat ya. Nah, jadi dengan adanya globalisasi, ya sebenarnya kita nggak apa-apa sih, Fren ya, nonton konser. Tapi kalau bisa ya, jangan tinggalkan kebudayaan kalian gitu. Tetap cintai, kembangkan kalau bisa. Ya, ya kembangkan sih. Jadi kalian angkatlah kebudayaan kalian itu dalam segala aspek penelitian kalian, nggak hanya kebudayaan, kebahasaan juga boleh ya, atau hal yang menjadi ciri khas kita. Jadi jangan ditinggalkan ya. Jadi tetap cintai kebudayaan kalian, tapi ya boleh pelajari kebudayaan asing juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau dalam bidang Hankam ya, jadi paradigma Pancasila ketiga Persatuan Indonesia ini dalam bidang pertahanan keamanan yaitu menjamin ya, friend ya, menjamin keamanan dari setiap warga negara ya dan seluruh Nusantara serta memberikan kesempatan yang ada kepada setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang 1945 ya. Pasal 1 sampai dengan pasal 5 dan terus mengembangkan ABRI atau TNI yang merupakan salah satu sarana utama dalam upaya menjamin dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka ikut mendorong pembangunan nasional sebagai implementasi yang sesuai Pancasila, terutama sila ketiga Pancasila ya. Jadi
adanya ini ya, adanya Pancasila, khususnya sila ketiga, ini membantu kita ya, friend ya, dalam bidang hankam juga ya, dalam sarana prasarananya juga. Oke, nah di sini ada yang ditanyakan nggak? Coba, ada yang mau bertanya nggak sebelum saya yang bertanya nih ya? Kayaknya kalian nih lagi kalem-kalemnya ya, friend ya. Oke, saya kasih sebuah video aja ya, boleh kalian tonton. Nanti saya pengen tahu tanggapan kalian juga ya dari video ini. Tah dalam segi segala aspeknya ya, boleh diceki-ceki ya. Ini terlihat nggak ya? Udah terlihat belum, Ron? Nggak ya? Saya stop dulu deh. Oh, di sini. Gimana? Udah terlihat? Coba cek-cek dulu deh. Apakah ada manusia-manusianya di sini? Ada Halid, Alfi, ini Saron ya? Saida, Wildan, ada ya orangnya ya? Oke, boleh di ini ya, Fran ya, disimak. Nanti kalian komentari. Ini saya mute dulu, soalnya lagi hujan di sini. Oke, sebelumnya kan minggu untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi yang sudah saya kasih untuk jadikan PR. Nah, di sini siapa yang sudah selesai? Silahkan menjelaskan. Baik, Bu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Gini amat dah itu cari muka. Sekalian aja menjilat biar dipandang orang. Si paling jenius. Pasti bukan gue doang yang merasa gini. Coba bikin grup tanpa Rabani. Siapa tahu ada teman yang benci Rabani.
gitu doang langsung dibenci. Iya man, parah sih. Gue mah malah bangga ada yang aktif di kelas. Jadi kan kita ikut aktif juga kan. Iya kan, padahal mereka seharusnya menghargain dong ada dari kelas kita yang pengen presentasi. Ya gitulah anak zaman now, apalagi online kayak gini kan. Cepat malas belajar, sekalinya ada yang aktif tuh. Ya, lihat aja kan. Ini Fatma maksudnya apaan dah? Gara-gara pembahasan gue kemarin ya? Padahal gue kan cuma mau pembelajaran kita efektif. Menurut saya, dengan adanya sila-sila tersebut, supaya Indonesia selalu memiliki dasar negara yang kuat dan kokoh, apalagi kita berbeda-beda dari segi suku, agama, ras, dan lainnya. Dengan adanya sila ketiga, kita diminta untuk menjadi satu dan menyatu padu di antara perbedaan tersebut. Bukan berarti perbedaan itu menjadi masalah yang membuat perpecahan NKRI ini. Wah, ada jagoannya si Rabani. Kenapa pada kayak cari muka dah? Padahal sekarang kan enak. Udah online di rumah doang. Absen aman. Jangan lama-lamain kelas dah.
mata lu kenapa, Rap? Abis nangis? Nah, enggak kok. Habis potong bawang ini sebenarnya. Kayak nangis giginya. Ngeles aja lah tuh. Bukan kan pasti. Ya nggak, Mon? Iya, nangis ya. Enggak. Itu matanya berair loh itu. Apa karena masalah grup itu? Besok ada tugas gak sih kita sebenarnya? Ngomong apa coba dia? Wah, dia ngalihin pembicaraan nih dia. Jujur aja sih, Rap, jujur. Kenapa? Masalah grup itu. Iya kan? Iya sih, tadi si Fatma chat gue, terus dia terang-terangan ngehujat gue. Padahal kan gue nggak salah apa-apa. Enggak. Nah, tenang aja sih lah. Kan ada kita berdua nih, ya gitu kan. Kita melindungi. Ya, nanti kita ada yang bantu buat ngomong ke mereka. Tapi kalian jangan sampai berantem sama dia ya.
timbul rasa benci tersebut? Tolong jelasin dong kawan. Nggak ada yang mau angkat bicara nih. Apa perlu orang lain untuk kasih tahu gue siapa orangnya? Iya gue, Ham. Kenapa sih? Kalau tanya kenapa, seharusnya gue yang tanya sama lu kenapa. Lu kira dengan memberi ujaran kebencian ke kawan lu sendiri, masalah jadi kelar. Tatanan dunia jadi amat sentosa. Jadi kenapa sih lu? Ya kan mumpung online. Buat apa sih terlalu kayak cari muka gitu? Belajar biasa aja. Kan lebih enak. Muba, lunya aja kali yang sirik, padahal masih Rabani nggak ngapa-ngapain lo. Lo lagi juga Ilham, ngapain tiba-tiba ngebelain Rabani? Ya gue kan kemarin ikut-ikutan aja. Kenapa emang? Udah nggak usah. Ini baik-baik aja kok. Enggak gitu Rabani. Orang kayak gini nih harus di-uninstall dari dunia. Nggak boleh dibiarin. Udah Jum semuanya. Kemarin kan kita udah belajar mengenai sila-sila Pancasila. Seharusnya lu semua ngerti dong. Iya tuh betul tuh apa kata Ilham. Apalagi kita kemarin kan ngebahas tentang sila ketiga Persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda ya harusnya kita bisa tetap bersatu dong. Entah mau Rabani dia pengen menjelaskan kayak gimana juga. Dia kan juga untuk menghargai guru yang ada atau dosen yang ada di sana. Terus kenapa kalian pada begitu sih? Bukan kalian sih, tapi lebih tepatnya Fatma. Terus juga ya dengan Persatuan Indonesia kan dengan sila ketiga ini kita bisa bebas dari namanya penjajahan. Kenapa kalian mau menjajah tempat kalian sendiri? Gue pengen nambah aja nih ya guys. Jadi guys, bukan seharusnya kita untuk saling membenci, seharusnya kita saling membantu. Dengan persatuan tersebut kan bisa saling membantu dalam belajar. Oh iya, kalau mengenai sila ketiga, nih ya sila ketiga utama dari Persatuan Indonesia yang dapat membantu bangsa Indonesia tetap untuk tidak terpecah belah. Ya udah, intinya kita harus tetap bersatu, jangan saling membenci, cobalah untuk saling membantu, oke? Oh ya, lu Fatma, lu juga jangan menebar kebencian. Mendingan lu sekarang minta maaf ya sama Rabani. Iya deh, gue minta maaf ya Rabani. Nggak apa-apa Mak, nggak apa-apa. Jadi maafin. Begitu dong, sekian lah ya. Tetaplah jaga persatuan kelas kita, oke? Cyberbullying didefinisikan sebagai perilaku yang dimediasi secara elektronis di antara teman-teman sebaya, seperti mengolok-olok, berbohong, menyebarkan rumor, ancaman, dan berbagai informasi atau gambar pribadi tanpa izin untuk melakukannya. Aktivis cyberbullying bisa bersembunyi di balik topeng anonimitas secara online, dan mereka tidak perlu mempunyai akses secara langsung terhadap korban mereka untuk melakukan kerusakan dan tindakan tidak menyenangkan. Kutipan dari Anna Maria Seves. Oke. Maybelline Fit Me Fresh Tint 3 in 1. Oh, ada iklannya. SPF-nya 50. Tunggu ya. Ringan. Oke. Gimana, Fren? Udah ditonton ya tadi ya? Coba saya minta tanggapannya dari satu-satu orang. Ya, dari masing-masing kalian. Coba. Boleh ini dulu kali ya. Yang mau berkomentar atau relawannya dulu. Apa tanggapan dari
video yang udah kalian tonton tadi? Itu tentang apa sih sebenarnya? Gimana? Hmm. Oh, kayaknya harus ditunjuk nih. Semangat, friend. Saroni ada nggak, Saroni? Halo, Saroni, ada? Ada, Bu. Gimana, Saroni? Tadi udah nonton? Nonton. Gimana tanggapannya? Halo? Halo, guys. Yuk, gimana, Saroni? Hmm? Gimana? Halo? Ada nggak sih, Saroni? Saroni? Ada? Halo? Oke deh. Halit ada nggak? Ada, Bu. Oke, menurut Halit gimana? Apa yang bisa ditangkap dari apa yang sudah ditonton? Udah tonton? Mm-mm. Coba tentang apa sih itu secara singkatnya? Gimana guys? Menurut saya, Bu, ya, Mm-mm. itu kayaknya lebih ke sila nomor 2 kayaknya ya. Sila Karena nomor 2. Kenapa? kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan maksudnya eh, harusnya setiap warga negara Indonesia kan harus punya adab yang bagus terhadap sesama, bersosial gitu. Kalau Persatuan Indonesia sih lebih kayak ini sih, eh, ya mencintai persatuan, kayak sesama beda suku, beda ini, itu kita tetap bersatu. Nggak ada yang nggak ada pembatas lah, cuman karena suku doang, karena agama doang gitu. Itu Sip. sih menurut saya. Iya. Oke, mantap banget komentarnya Halit. Coba kalau yang lain gimana menurut kalian, Ren? Hah? Alfi kali. Coba Alfi. Kalau menurut Alfi setuju nggak sama Halit? Eh, mungkin ada benernya juga sih Bu. Kan Mm-mm. tadi videonya intinya tuh dilarang bully kan. Mm-mm. Kalau misalkan bully kan kita kan artinya punya sifat nggak adil dari antara satu manusia dan manusia Mm-mm. lain. Iya, betul. Yang dimaksud Halid yang sila Ah, kedua itu. Nah, terus kalau yang persatuan Indonesia mungkin maknanya diambil karena kita harus bersatu buat kok apa di situasi sekarang, situasi yang di video itu kan lagi COVID. ah, Kita harus bersatu buat melawan COVID. Salah satunya kan buat lawan COVID itu ah, belajar ah. di rumah online. Nah, gara-gara belajar di rumah nggak boleh ada Mm-mm. yang saling bully gitu. Oke. Iya, benar juga sih. Walaupun di akhir tadi sempat ada ini kan, mungkin dia lebih ngomongin permasalahannya dulu, tapi di akhir meminta untuk
apa ya, tidak membuli alias mempersatukan gitu ya. Mungkin di kelompok itu hanya menyediakan di akhir doang gitu kan, bagian sila ketiganya gitu. Tapi bagus sih tanggapan kalian. Coba yang lain, ada Salsa mungkin, Saida sorry. Kalau menurut Saida gimana? Apa yang bisa dikritisi di sini? Kalau menurut saya, Oh, untuk dari yang tadi Khalid dan Alfian bilang sih benar, cuman mau nambahin dikit aja, mungkin kalau misalkan persatuan Indonesia itu kan harus mm-mm, satu ya. Jadi kalau misalkan kita berpecah belah, misalkan ini juga masuk ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya pokoknya dalam musyawarah ya Bu ya. mm-mm, Kalau mm-mm, misalkan ada satu pendapat yang berbeda, eh, harusnya kita itu menerima dan ya kita ya udah gitu, terima aja apa yang dia sampaikan, jangan kayak mm-mm, apa namanya, terpecah belah di sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau misalkan kita terpecah belah, kita nggak ada apa ya, jadi ini ya sendiri-sendiri gitu, bukannya membantu satu sama lain. Kan Persatuan Indonesia itu juga kan ada apa namanya, saling tolong menolongnya juga. Jadi mm-mm. kalau menurut saya seperti itu sih, Bu. Oke, betul banget sih. Jadi emang ada apa ya? Ada beberapa yang sebenarnya nggak sesuai dengan sila ketiga ya. Jadi lebih dominannya itu sila kedua sama sila yang ini ya, kemusyawaratan ya. Jadi untuk meraih mufakat gitu kan. Untuk mencapai mufakat gitu kan atau kesepakatan. Iya, betul banget ya, friend ya. Oke. Coba dari yang sudah kalian dapatkan ya. Tadi kan udah nonton kan ya videonya. Mungkin dari segi ini kali ya. Kalian tadi udah dari segi isi. Kalau dari segi kualitas videonya maksudnya dari segi layouting atau yang lainnya gimana? Coba Dimas kali ya. Kalau menurut Dimas gimana? Coba boleh dikritisi kali ya, Dimas. Kalau menurut saya kayaknya orang yang kebagian perannya agak kurang dah. Bagian apa? Orang yang dapat perannya ada orang yang belum dapat peran gitu. Oke. Selain itu, Saya baru nangkep itu dong sih. ah dari segi ininya, layoutingnya atau lainnya gitu, dari segi editingnya. Simple aja. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kalau ada yang mau nanggapi boleh. Gak ada. Oke ya. Jadi dari apa yang udah kita lihat tadi ya, Pernah kita udah belajar sila ketiga hari ini ya tentang persatuan Indonesia. Terus udah tahu implementasinya dan gimana sih dalam kehidupan sehari-hari. Juga kalian juga udah nonton videonya. Sebenarnya simpel aja ya, nilai sila ketiga itu kan berkaitan dengan persatuan kan, persatuan Indonesia. Jadi dari yang berbeda-beda itu, beda suku, beda bangsa, beda eh yang pastinya bukan beda hati kali ya. Susah kalau itu ya Bren ya. Nah, kalau kayak gitu tuh tetap kita harus satu kesatuan ya. Dari perbedaan itu kita tetap satu kesatuan yakni bangsa Indonesia kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini ya? Mengenai materi ya pastinya ya. Ayo, ada nggak? Saida tadi udah dikirim makalahnya, udah diupload di Kalau makalah saya ah, belum, Bu, karena saya belum ah. bikin daftar isi, terus daftar pustakanya saya belum rampung, sama bab tiganya itu saya belum rampung juga, jadi saya belum kirim, Ah. Bu. Oh gitu, ya udah
makalah tuh saya harapkan selesai semua sebelum UAS ya, Fren ya. Jadi boleh dikumpulin semua biar nanti bisa saya nilai gitu ya. Oke. Terus mengenai pembuatan videonya udah sampai mana? Atau belum proses? Kalau pembuatan video belum proses karena kemarin kan saya ini ya Hah? Bu ya agak sibuk, terus yang Mm-mm. lainnya juga kayaknya juga apa namanya belum ada ya kemarin sih saya sempat ketemu si Alfi apa namanya mengenai pembuatan video, terus saya juga nanya-nanya siapa yang mau ngerekam videonya, terus siapa yang mau apa namanya editin videonya, baru sampai situ doang sih Bu. Belum bagi peran berarti. Iya belum Ibu. Oke, kira-kira bisa nggak dalam minggu ini atau minggu depan besok udah ada peran-perannya gitu. Jadi biar bisa di ini, karena proses pembuatan itu kayaknya cukup lama, Fren. Ya, biar sebelum UAS udah jadi. Bisa nggak kira-kira? Jadi ditarget gitu. Ya, jadi sebelum UAS atau pas UAS itu udah jadi gitu. Itu prosesnya cukup panjang ya, Fren ya, dari kalian pembuatan naskahnya ya. Terus belum nanti bagi perannya, bagi waktunya juga ya, apa menentukan waktu. Kadang kan kalian nggak bisa ini kan, ada yang sibuk terus nggak bisa ketemuan gitu. Jadi mulai didiskusikan di online juga nggak apa-apa, dari WA dulu aja kalau nggak bisa ketemu. Jadi biar biar ini loh, biar udah tahu, oh ini aku job desk-nya jadi apa, atau aku perannya sebagai apa, aku bekerja sebagai apa. Jadi biar udah ada gambaran gitu. Karena kan yang pastinya harus memulai duluan itu bagian yang nulis skripnya kan, yang maksudnya yang bikin story lainnya gitu ya, story ceritanya itu gimana. Tuh dia udah harus mulai duluan. Gimana Saida? Kalau minggu depan saya kurang tahu ya kalau misalkan bisa dapat Mm-mm. eh, peran ataupun skripnya udah jadi atau belum. Tapi insya Allah saya usahakan deh Bu ya. Mm-mm. Nggak harus jadi skripnya sih, minimal udah ini dulu sih, udah tahu Udah dapat. pembagiannya jadi siapa aja gitu. Terus nanti juga ditentuin gitu, maksudnya kayak bikin skripnya itu deadline-nya kapan gitu. Jadi biar ini, em, biar kalian tuh tahu prosesnya tuh kapan memulai dan kapan harus merekam itu udah ada deadline-deadline-nya gitu ya, Saida ya. Kita tolong gitu ya. Oh iya Jadi Bu, biar baik Bu. biar tersusun, biar rapi gitu. Maksudnya biar semuanya kebagian juga. Ini kan kerja sama tim ya, soalnya ya. Kalau misalkan satu molor, yang lain nggak akan bisa bergerak. Jadi saya mau menilai cara kalian bekerja sama juga dalam tim gitu. Gimana nih dalam pembuatan ini? Karena emang nggak akan berhasil ketika salah satunya tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut. Kayak gitu. Oke, jadi dimulai dari sekarang. Disusun dulu dari siapa yang bikin cerita, dari siapa nanti peran-perannya. Terus saya juga bilang ya, ini kan sedikit ya. Kalau misalkan membutuhkan peran banyak, ya nggak apa-apa gitu. Maksud saya tetap ikut perannya, terus bisa boleh di balik layar juga gitu. Tinggal ditulis aja nanti siapa aja di situ yang menjadi peran ya. Ini kan saya cek tuh. Maksudnya ditulis aja sebagai apa perannya, nanti saya cek di situ kan bisa dinilai dari situ, friend. Ya, oke, cukup jelas ya? Atau ada pertanyaan? Yang lain aman? Aman ya? Aman, Bu. Oke. Ya udah saya absen aja ya kalau gitu ya, friend ya. Coba dari IF dulu deh. IF. Devin ini nggak ada Devin. Dimas ada ya? Dimas Samuel. Dimas ada. Halid ada. Alfi ada ya. Salman kemana ya Salman? Salman nggak masuk nih. Salman nggak masuk. Sharoni ada. Ada yang belum disebut?
IF, boleh berkabar ya yang belum ya. Oke, coba ke SI. SI ada Saida, Saida ada. Oke. Terus TI. Analhaq. Tadi Analhaq ada, terus nggak ada nih. Kemana dia? Haikal ada nggak tadi? Haikal ada ya, friend? Haikal? Oh ya, Haikal ada ya. Oke. Hmm. Kawa nggak ada, Kawa. Kawa nggak ada. Oke, Kawa nggak ada. Terus Salsabila, oh ini udah nggak ada. Wildan. Wildan ada ya, Wildan ya? Wildan. Oh, Wildan nggak ada ternyata ya. Tapi kayaknya tadi ada ya Wildan ya? Atau saya salah lihat? Nggak ada berarti ya Wildan ya. Oke. Ada yang belum kusebut? Kayaknya udah semua sih. Udah semua ya. Oke, kalau gitu friend, terima kasih ya karena sudah menghadiri kuliah hari ini. Semoga apa yang kita pelajari atau pengetahuan baru yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.